Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan begitu sempurna atas setiap kehidupan kita, sampai detik ini kita ada semua karena Tuhan. Mari kita bersyukur, berterima kasih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tetap Tuhan yang baik dalam segala keadaan kami. Engkau tetap Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap Bapa untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Dengan segala keadaan kami mau katakan Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih
berakhir kasih setiamu atas setiap hidup kami Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Engkau teramat luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami, mulut kami tetap bersyukur, memuji dan mengagungkan Engkau. Mulut kami terus berterima kasih Tuhan atas setiap hidup kami. Buat setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik. Engkau yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu ya Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, tak pernah berakhir kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku kami tak berhenti berharap Tuhan. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya.
Yesusku, Kau segalanya. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Kami tetap tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang selalu memberikan pengharapan, yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami tetap tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Hati kami tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang memelihara setiap kami, yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau katakan hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban
pertolonganmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hati saat kami Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Shalom saudaraku semuanya. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum belajar kita akan masuk dalam doa. Bapa kami yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur bahwa karena kasih anugerah-Mu kami boleh berada di tempat ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Bila Engkau mengurapi hati kami menjadi tanah yang subur, agar setiap benih firman yang sampai boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya, shalom saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Biarlah saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya akan beri judul Menanti dengan tenang dalam kasih setia Tuhan. Saya ambil dari Ratapan 3, 25 sampai 26. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, ayat ini ditulis Yeremia ketika dalam penderitaan yang besar. Yerusalem hancur, bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Begitu banyak penderitaan yang mereka alami. Mereka terhimpit, mereka terbuang. Bahkan mereka nggak punya pengharapan. Namun di tengah kehancuran, Yeremia menemukan pengharapan yang luar biasa bahwa Tuhan tetap baik. Artinya bahwa kebaikan Tuhan tidak tergantung suasana nyaman, tapi dari apapun yang kita hadapi, luka, sakitan, penderitaan,
itu tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan yang bisa kita alami. Yang menjadi pertanyaan saat ini ketika kita melihat bahwa firman ini di tengah-tengah penderitaan Nabi Yeremia bisa melihat kebaikan Tuhan. Apakah kita juga bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah masalah dan pergumulan yang mungkin hari ini kita hadapi? Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak berubah melalui keadaan. Kasih setianya tetap baru setiap pagi. Berharap kepada Tuhan berarti kita tetap mempercayakan hidup kita kepadanya, walau tidak melihat jalan keluar. Dalam masa sulit, iblis selalu ingin melihat kita kehilangan pengharapan. Iblis ingin kita kehilangan iman. Iblis ingin bahwa kita tidak mempercayai Tuhan lagi. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa Tuhan itu baik dalam keadaan apapun. Dalam masa-masa sulit pun, kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Mungkin kita melihat bahwa tidak ada hal baik yang hari ini di depan mata kita. Tapi ketika kita mulai melihat firman Tuhan, kita melihat janji Tuhan, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan karena keadaan yang ada di depan mata, tapi karena pengharapan di dalam Tuhan itu. Salah satu contoh di Alkitab, kita bisa melihat bagaimana Abraham menanti untuk mendapatkan janji Tuhan seorang anak 25 tahun. Penantian itu bukan penantian yang mudah, saudara. Abraham juga sering goyah dalam iman. Abraham imannya juga sering lemah. Satu hari ketika Abraham imannya lemah, Tuhan datang sama Abraham. Tuhan bawa Abraham keluar. Tuhan tunjukkan Abraham kau lihat ke langit. Lihatlah bintang-bintang di langit. Dan Abraham melihat di langit. Tuhan berkata begitu banyaknya nanti keturunanmu. Ketika Abraham imannya lemah, Tuhan bawa Abraham keluar ke laut. Tuhan tunjukkan, kamu lihat pasir di laut. Begitulah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa penantian yang seakan tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap kepada Tuhan, dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Mungkin tidak mudah buat kita, tapi ketika kita terus mendekat kepada Tuhan, kita terus belajar firman-Nya, kita terus membaca firman-Nya. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika hari ini kita mungkin lemah dalam penantian kita, mulailah kita mengingat firman Tuhan. Kita mulai membaca firman Tuhan. Kita selalu bergaul dengan firman Tuhan. Sehingga mungkin sekalipun hari ini tidak ada dasar untuk berharap seperti Abraham, tapi kita mau terus belajar, karena firman itu yang terus menguatkan kita. Saudara, seringkali bahwa tantangan iman yang terbesar adalah ketika kita belum mendapat jawaban dalam doa-doa kita. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Dia sedang bekerja dalam diam. Tuhan baik bagi jiwa yang mencari Dia. Mencari Tuhan berarti mendekat kepadanya, bukan menjauh saat badai datang. Banyak orang mencari solusi, bukan mencari Tuhan. Ayat ini berkata Tuhan baik bagi orang yang mencari Dia, bukan hanya berkat-Nya. Ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan damai yang tidak terguncang oleh keadaan. Mazmur 34 ayat 11 dikatakan seperti ini. Carilah Tuhan dan kamu akan hidup. Jangan cari tangan Tuhan. Jangan hanya cari pertolongan Tuhan, tapi cari wajah Tuhan. Cari pribadi Tuhan. Dalam pencarian itu, kita akan menemukan wajah Tuhan. Ketika kita menemukan pribadi Tuhan, kita akan mendapat ketenangan di dalam Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan yang baru. Kita akan mendapat jawaban di dalam Tuhan. Baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kata diam bukan berarti pasif, tapi sikap hati yang tenang dan percaya.
Dunia modern mengajarkan kita untuk terburu-buru. Segala sesuatu harus cepat, harus instan. Semuanya berjalan secepat mungkin. Bahkan seringkali kita nggak pernah mau diproses Tuhan. Tapi di dalam Tuhan beda, saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk menunggu dalam iman. Tuhan nggak pernah terburu-buru. Tuhan nggak pernah ngajarin kita untuk bergerak secepat mungkin. Kadang Tuhan tidak segera menjawab doa kita. Ia sedang mendidik kita untuk sabar dan percaya. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan bahwa dalam bertobat dan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Dalam penantian Tuhan sedang membentuk kita, bukan menghukum kita. Ketika kita belajar menunggu, kita sedang disiapkan untuk menerima yang terbaik. Yeremia melihat kehancuran di Yerusalem hari itu. Yeremia melihat penderitaan yang luar biasa. Yeremia yang ada di depan matanya tidak ada pengharapan. Tapi di sisi lain, Yeremia juga melihat harapan dalam kasih setia Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Ketika hari ini kita tidak bisa melihat kasih Tuhan, mungkin karena beban dan penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi biarlah kita melihat dari sisi yang lain. Kita melihat dari sisi Allah. Kita melihat dari sisi kasih Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada kasih-Nya yang besar. Ada campur tangan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang gak pernah lepas dari hidup kita. Biarlah kita tetap setia. Berharap hanya pada Tuhan. Mencari Dia dan mentani dengan diam pertolongannya. Kadang Tuhan tidak segera mengubah keadaan karena Ia sedang mengubah hati kita. Tapi pasti waktunya Tuhan akan bertindak dan kita akan berkata, Tuhan memang baik. Orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Inilah saudara yang bisa saya seringkan pada saudara hari ini. Dan biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semuanya. Dan saya akan akhiri dengan doa. Mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya anak-anak-Mu yang hari ini dalam masa-masa penantian mereka, dalam masa-masa pergumulan mereka, setiap mereka yang terikat, baik terikat dalam segala hal-hal yang tidak baik Tuhan. Mungkin mereka yang lagi kesulitan ekonomi, yang mereka sedang sakit Tuhan, menanti jawaban-jawaban Tuhan dari segala macam hal yang mereka alami. Mungkin sudah tidak ada pengharapan lagi, tapi bila firman-Mu hari ini boleh membangkitkan iman mereka, bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dalam diam, Tuhan sedang bekerja. Nantikan Tuhan dengan tenang. Biarlah anak-anak-Mu hari ini Engkau beri kekuatan untuk menanti setiap janji-janji Tuhan. Bila anak-anak-Mu hari ini Engkau beri kekuatan untuk terus dan terus berharap hanya pada Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan, Engkau mengubah hati mereka, Engkau mengubah karakter mereka, Engkau mengubah kehidupan mereka seperti Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang excellent, yang dahsyat, dan mereka boleh menerima setiap jawaban-jawaban doa mereka. Mereka boleh terlepas atas setiap belenggu-belenggu yang membelenggu mereka, dan mereka boleh melihat setiap masalah yang mereka hadapi, setiap pergumulan yang mereka hadapi, mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka mempunyai pengalaman dengan Kau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka semuanya memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan akhiri firman ini. Dan kami akhiri doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.